memperingati Hari Tani Nasional tanggal 24 September tahun 2025. Semoga kesejahteraan selalu menyertai para petani, masa depan bangsa dan di tangan petani. Petani bukan hanya berjuang di ladang, akan tetapi juga adalah pahlawan bangsa. Harapan kami di Hari Tani Nasional ini, semoga kebijakan selalu berpihak pada para petani agar petani semakin sejahtera. Amin. Selanjutnya, untuk mengawali agenda sidang paripurna yang ke-29 dalam rangka penyampaian laporan pada tanggapan atas hasil pembahasan rencana APBD perubahan tahun anggaran 2025, saya mengajak hadirin sekalian untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga rapat paripurna pada malam hari ini akan berjalan dengan lancar serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa baik dan sudah sesuai dengan mekanisme dan tata tertib dewan yang berlaku, dan dengan mohon petunjuk serta bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa, seraya melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda rapat paripurna pada hari ini Selasa tanggal 23 September tahun 2025 kami nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Wakil Bupati Buleleng, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Laporan kepada DPRD pada hari ini adalah merupakan komisi perbedaan perubahan RKPD, perubahan KUA PPAS, dan untuk pengambilan keputusan terhadap rencana APBD perubahan dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sebagaimana komitmen dan telah disepakati bersama pada Senin tanggal 12 September tahun 2025 dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 bahwa rencana APBD perubahan tahun anggaran 2025 yang diserahkan secara resmi kepada DPRD oleh kepala daerah dan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD, tim anggaran pemerintah daerah serta SOPD, dan pada hari ini juga Badan Anggaran DPRD akan menyampaikan laporan hasil pembahasan tersebut. Maka untuk selanjutnya kami mengundang pelaku Badan Anggaran, anggota terhormat Saudara Ahmad Ali Fikri. Silakan. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng tentang rancangan APBD perubahan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2025 dibacakan oleh Ahmad Ali. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Wakil Bupati Buleleng, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, yang terhormat Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, yang terhormat Kapolres Buleleng atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta, yang terhormat Dandim 1316 Buleleng, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta, yang terhormat Sekretaris. Kita masih diberi kekuatan dan perkembangan atau
RJPD 2024-2045. Visi pembangunan Kabupaten Walemo adalah Walemo pusat agribisnis dan ekonomi maritim yang maju berkelanjutan dengan makna terwujudnya pembangunan Kabupaten Walemo yang berbasis pada sektor utama daerah, yaitu pertanian dari hulu hingga hilir, memiliki kekuatan ekonomi maritim di bidang perikanan, pelayaran, perdagangan, pariwisata yang sejahtera, produktif, berdaya saing, inovatif dan religius serta tinggi pertumbuhan ekonominya, rukun kehidupan sosialnya, kualitas lingkungan alamnya, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dan setelah penyepakatan perubahan kebijakan umum anggaran, perubahan tua dan perubahan prioritas kelompok anggaran sementara tahun anggaran 2025, Bupati Walemo telah menyerahkan dokumen perda perubahan PBD kepada DPRD Kabupaten Walemo. Selanjutnya pada anggaran tertib DPRD Kabupaten Walemo telah melakukan serangkaian pembahasan untuk sampai pada kesimpulan terhadap ranperda tentang perubahan PBD Kabupaten Walemo tahun anggaran 2025. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, penyusunan PBD perubahan yang merupakan rangka kebijakan memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat yang tertuang dalam pendapatan belanja dan pembiayaan. Selain itu pula bahwa APBD maupun APBD perubahan tahun anggaran 2025 merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Walemo 2012 sampai 2025 serta rencana pembangunan daerah Kabupaten Walemo tahun 2023 sampai 2026. Hadirin sidang yang kami hormati, menghadapi situasi global yang sangat dinamis, mengharuskan kita selalu sigap dalam mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan. Perubahan seperti ini dapat berdampak signifikan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus selalu memberikan pelayanan terbaik bagi semua pelaku kepentingan agar pemangku kepentingan dapat bersama berkembang dan mengembangkan daerah, provinsi, kota, dan kabupaten untuk menjaga agar pemerintah daerah tetap resilien dan berdaya secara berkeseimbangan. Pemerintah daerah harus adil dan adaptif menyikapi perubahan, melakukan transformasi operasional serta mengembangkan kapabilitas dan kompetensi dinamis sesuai dengan kebutuhan. Kita ketahui bersama bahwa daerah yang sudah sejahtera tidak akan pernah terlahir dan terwujud dengan sendirinya, melainkan diperlukan perencanaan yang matang, kemampuan menangkap peluang, memaksimalkan potensi, serta mengantisipasi risiko dan memitigasi dengan baik. Oleh karena itu,
semula 2 rupiah. Pendapatan negara semula 81.283.308,0 rupiah. Pertama, 7.936.548.371,02 rupiah. Jumlah PAD atau perubahan 89.565.679,02 rupiah. Pendapatan transport semula 777.323.00 rupiah. Berkurang 61.396.197.924,00 rupiah. Jumlah pendapatan transport setelah perubahan 714.990.927.076 rupiah. Belanja daerah semula 856.308 rupiah. Berkurang 23.244.936.13 rupiah. Jumlah setelah perubahan 833.391.371,87 rupiah. Total surplus defisit sebelum 100 miliar berkurang 29.294.616 rupiah. Setelah 29.294.616,85 rupiah. Pembiayaan daerah turun 100 miliar bertambah 29.294.604.616,8 rupiah. Setelah perubahan 29.394.606 rupiah 606.616,85 rupiah. Pembiayaan itu sebelum 100 miliar bertambah 29 miliar 294.616.616 rupiah. Setelah perubahan 29 miliar 396.616,85 miliar. Silva sebelum total bertambah 0 setelah berkurang 0. Sidang Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini bahkan untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi rekomendasi, yaitu pertama, pemerintah daerah
RAPBDP tahun 2005. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang kita miliki atas nama seluruh timbalan anggaran. Sekali lagi kami mengaturkan maaf dan terima kasih yang tiada tinggal pada semua pihak yang turut mensukseskan pelaksanaan tugas kami sebagai badan anggaran. Badan anggaran juga berharap pada seluruh SOPD berkaryalah dengan baik, capailah target kinerja yang telah ditetapkan. Manfaatkanlah waktu anggaran yang telah disiapkan untuk satgas agar pelayanan terhadap masyarakat dapat dicapai dengan hasil yang prima. Dukunglah seluruh program pemerintah daerah Kabupaten Balemo agar kita semua menjadi manusia-manusia yang amanah. Harapan kami hendaknya anggaran yang diberikan ini akan mampu dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk pencapaian target yang telah ditetapkan. Kami yakin dan optimis seluruh SOPD mampu menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misinya dalam keseimbangan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Balemo. Demikian laporan ini disampaikan di hadapan Dewan yang terhormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 23 September 2005. Lapor Badan Anggaran Ahmad Ali Imran. Sudah ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada Pelaku Badan Anggaran anggota terhormat Saudara Ahmad Ali Imran yang telah melaporkan hasil pembahasan atas rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2025. Dan sesuai hasil rapat pada musyawarah DPRD pada hari 22 September 2025 telah disepakati bersama bahwa setelah menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD akan dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir dari masing-masing fraksi. Maka berdasarkan surat-surat seluruh bicara dari masing-masing fraksi yang telah disampaikan ke Sekretariat DPRD telah tercatat di meja pimpinan juru bicara dari masing-masing fraksi. Pertama, fraksi Partai PDI Perjuangan anggota terhormat Saudara Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Balemo, yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Balemo, unsur Forkopimda atau yang mewakili, para asisten, staf ahli, para kepala dinas, badan kantor di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Balemo, rekan-rekan anggota DPRD, insan pers, serta hadirin yang saya muliakan. Setelah mencermati laporan Badan Anggaran yang tadi dibacakan oleh anggota yang terhormat Bapak Ali Imran, dan setelah mempelajari beberapa dokumen terkait, kami dari fraksi PDI Perjuangan ingin menitipkan beberapa hal kepada pemerintah daerah untuk menjadi perhatian bersama. Yang pertama, fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kepada pemerintah daerah agar kejadian berulang penyerahan dokumen rancangan APBD perubahan yang diserahkan pada saat injury time yang tinggal menyisakan beberapa hari sebelum batas waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak terulang lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Jadi di samping itu bahwa
perlu juga kami informasikan untuk penyerahan dokumen rancangan KUA dan PPAS Induk tahun anggaran 2026 sesuai dengan regulasi yang ada, harusnya pada minggu kedua bulan Agustus itu sudah diserahkan ke DPRD. Hanya saja mungkin karena ada beberapa kesibukan di internal pemerintah daerah, sehingga ini kiranya menjadi atensi dari kita semua. Kemudian yang kedua, terkait prioritas pembangunan, fraksi PD Perjuangan menegaskan bahwa arah kebijakan APBD perubahan 2025 harus sejalan dengan RPJMD Kabupaten Bualemo 2025-2029 serta RPJPD Kabupaten Bualemo 2024-2045 yang menempatkan Kabupaten Bualemo sebagai pusat agrobisnis dan ekonomi maritim yang berkelanjutan. Oleh karena itu, alokasi anggaran perlu memberi perhatian lebih pada sektor pertanian dari hulu hingga hilir, penguatan potensi kelautan dan perikanan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang merata. Keberpihakan pada sektor-sektor tersebut bukan sekedar pilihan, tetapi kewajiban moral dan politik untuk menjawab kebutuhan rakyat Bualemo. 3. Fraksi PD Perjuangan menilai pentingnya peningkatan kesejahteraan aparatur sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi. Dukungan terhadap pembayaran TPP ASN, outsourcing, perangkat desa, BPD, serta gaji P3K paruh waktu harus dipastikan keberlanjutannya hingga akhir tahun 2025 dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Aparatur yang sejahtera adalah prasyarat utama bagi pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. 4. Fraksi PD Perjuangan juga memberikan perhatian serius terhadap kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bualemo sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Fraksi PD Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam memastikan implementasi CSR karena kontribusi tersebut dapat menjadi instrumen tambahan dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Bualemo. Terkait hal ini, Pak Wabub, sesuai dengan hasil pembahasan badan anggaran bersama TAPD, sebagai informasi tambahan, ternyata perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan Alfamart maupun Indomart itu ternyata sudah selesai atau sudah berakhir, sehingga diperlukan satu konsep PKS atau MOU yang baru yang lebih menguntungkan atau lebih berpihak pada para pelaku UMKM dan pekerja lokal yang ada di daerah kita. Kemudian yang kelima, fraksi PD Perjuangan juga menyadari bahwa keterbatasan anggaran membuat seluruh aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodir dalam APBD perubahan 2025. Untuk itu, fraksi PD Perjuangan menekankan agar dalam penyusunan APBD Induk tahun 2026 dapat lebih partisipatif, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat akar rumput, terutama kelompok rentan, desa-desa tertinggal, dan sektor produktif rakyat. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan keberpihakan kepada wong cilik. Dengan demikian, APBD benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan ideologi Pancasila. Sehingga
Akhirnya kami dari fraksi PD Perjuangan berkesimpulan yang pertama, menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bualemo tahun anggaran 2025 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, mengharapkan kepada tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Kabupaten Bualemo agar dapat melakukan penyesuaian terhadap Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini dengan hasil evaluasi Gubernur Gorontalo setelah tahapan tersebut dilaksanakan. Demikian, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo, dibacakan oleh Asnita Nurjatasi Maste. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam restorasi. Yang terhormat Wakil Bupati Bualemo, yang terhormat pimpinan sidang paripurna, yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bualemo, rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Bualemo, dan yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bualemo, dan para anggota Forkopimda Kabupaten Bualemo atau yang mewakili, yang kami hormati para asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bualemo, dan yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, rekan-rekan pers, hadirin undangan yang saya hormati. Mengawali penyampaian pandangan umum ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang menjadi tugas dan fungsi kita di lembaga legislatif ini. Sholawat serta salam, marilah kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat yang insya Allah curahan rahmatnya akan tetap terus sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Pimpinan sidang dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati, APBDP merupakan instrumen penting dalam menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan berkembangnya situasi, dinamika ekonomi, serta kebutuhan masyarakat yang mendesak. Melalui perubahan APBD dapat menghasilkan dokumen anggaran yang adaptif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan Kabupaten Bualemo secara optimal. Mengacu penyampaian laporan oleh Badan Anggaran tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBDP Kabupaten Bualemo tahun anggaran 2025, maka fraksi Partai Nasdem menilai bahwa APBDP tahun 2025 ini telah 1. Menyelaraskan kembali struktur pendapatan dan belanja sesuai realisasi dan proyeksi yang lebih realistis. Yang kedua, memperkuat alokasi anggaran pada program prioritas, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, belanja pegawai, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, memberikan perhatian terhadap pemulihan ekonomi daerah. Keempat, menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan kepada masyarakat dalam setiap alokasi belanja. Hadirin sidang yang terhormat, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bualemo menyatakan menerima dan menyetujui rancangan perubahan APBD tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2025. Harapan kami seluruh catatan dan rekomendasi fraksi dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara konsisten. Demikian pendapat akhir fraksi Nasdem terhadap
rancangan APBD perubahan ini. Semoga APBD perubahan ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ekonomi daerah serta menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Atas perhatian dan kerjasamanya, fraksi Nasdem mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Unsur Forkopimda atau yang mewakili pada malam hari ini, para asisten kepala dinas, kepala badan yang kami hormati, rekan-rekan anggota DPRD yang kami cintai dan kami banggakan. Pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita berkaitan dengan penyampaian laporan anggaran yang mudah-mudahan pada malam hari ini kerja-kerja kita ini dapat bermanfaat buat orang banyak, terutama masyarakat Kabupaten Bualemo, dan sangat-sangat diharapkan oleh rakyat itu sendiri. Selawat serta salam mari kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga curahan rahmat yang berfituran di kitab beliau akan sampai kepada kita sekalian yang setia dan konsekuen dalam menegakkan kebenaran di atas dunia ini. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, setelah menyimak dan mendengar apa yang disampaikan oleh pelapor badan anggaran tadi berkaitan dengan hasil pembahasan tim anggaran dan tim TAPD, ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan atau ada beberapa catatan yang perlu kami titipkan pada malam hari ini kepada kita semua, terutama kepada pemerintah daerah. Kita tahu bersama bahwa APBD ini sangat dinantikan oleh rakyat. Kita ini bukan daerah pendatang, kita ini bukan termasuk daerah yang memiliki sumber daya alam, tetapi kita ini adalah daerah yang sangat pas-pasan, sehingga sentuhan berkaitan dengan APBD itu sangat-sangat dinantikan oleh rakyat dan ini akan dirasakan oleh rakyat. Oleh karena itu kami fraksi Partai Golkar menyebutkan beberapa hal. Pertama, berkaitan dengan APBD perubahan ini setelah disahkan, tentunya kami mengharapkan kiranya ini dapat direalisasikan, karena sesungguhnya di luar sana banyak para sopir, para aparat desa atau banyak para honorer yang sangat menantikan. Saya kira ini sudah memasuki 4 bulan kewajiban daerah terhadap mereka. Ini belum tersentuh, oleh karena itu kami mengharapkan atau fraksi Partai Golkar mengharapkan kiranya dapat mempercepat ketika prosesnya sudah selesai. Yang berikutnya, kita tahu bersama bahwa apa yang telah disampaikan oleh pelapor badan anggaran bahwa APBD perubahan ini sangat berarti buat masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ukurannya berkaitan dengan APBD kita, maka paling tidak pemerintah daerah dapat melakukan upaya-upaya terbaik berkaitan dengan APBD ini. Paling tidak harus sesuai dengan sasaran dan keinginan rakyat. Ini yang perlu kami sampaikan dalam laporan ini, sehingga sasaran APBD dalam rangka peningkatan kerakyatan atau kesejahteraan kerakyatan itu bisa dirasakan dan sasarannya jelas. Barangkali ada banyak yang perlu kami sampaikan, tapi dua itu penekanan kami Pak Wakil Bupati, karena ini sudah sangat-sangat dinantikan oleh rakyat itu sendiri. Berkaitan dengan apa yang kami sampaikan, maka fraksi Partai Golkar dalam hal ini menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan daerah tahun 2025 untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Bualemo, dan mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan hasil pembahasan serta saran-saran masukan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bualemo. Kedua, mengharapkan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap hasil evaluasi gubernur. Demikian pendapat akhir pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo, fraksi Partai Golkar, Wakil Ketua Sulaiman Asmo sudah ditandatangani. Terima kasih. Selamat. Shalom, Om Swastiastu kepada kita semua. Mudah-mudahan
senantiasa sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang kami hormati, dari istimewa wakil Bupati Bualemo, pimpinan DPRD, Forkopimda, dan seluruh OPD yang hadir pada malam hari ini, dan tentu saja kepada kita semua anggota DPRD Kabupaten Bualemo yang ada dalam ruang sidang paripurna pada malam hari ini. Baik, kami akan membacakan pandangan fraksi Partai Gerindra pada malam hari ini terhadap hasil pembahasan perubahan APBD tahun 2025. Maka dengan ini saya, Ketua Fraksi Partai Gerindra, menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Bualemo. Adapun pandangan dan catatan fraksi Gerindra pimpinan sebagai berikut. 1. Kepada Wakil Bupati Bualemo, Ketua DPRD, untuk ke depan mendorong pola budaya pembahasan anggaran agar lebih berbasis kepada transparansi dan profesionalisme, sehingga perspektif negatif publik dapat kita hindari, mengingat saat ini ruang publik ini telah merubah cara dunia bekerja, apalagi menyangkut pengambilan kebijakan di pemerintahan. Yang kedua, pimpinan fraksi Gerindra menyatakan mosi tidak percaya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bualemo atas tidak tuntasnya pembahasan di Badan Anggaran pada rancangan KUAPPAS dan rancangan perubahan APBD ini, sebab ada lebih 247 miliar anggaran pada Dinas Pendidikan. Saya nyatakan lepas dari fungsi pengawasan DPRD Bualemo. Dengan demikian, fraksi Gerindra melalui fungsi Banggar DPRD bukan bagian dari relasi fungsi kelembagaan terhadap pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendidikan, dan sebagai tindak lanjut terhadap kondisi ini, kami akan melakukan kajian, penelitian secara internal dan akan melibatkan pihak lain di dalamnya, sehingga ke depan fungsi-fungsi DPRD dapat berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian, terima kasih. Ketua Muhammad Amin, Sekretaris Aris Menendarahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati Pak Wakil Bupati, sama-sama menghormati Ketua DPRD Kabupaten Bualemo, pimpinan unsur Forkopimda yang sama-sama kita hormati Pak Sekda serta teman-teman di lingkungan pemerintah daerah yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Bualemo, insan pers, serta hadirin yang sama-sama berbahagia. Fraksi Partai Demokrat setelah mendengarkan laporan Badan Anggaran tadi, ada beberapa hal yang perlu kami titipkan. Sebenarnya ada banyak, tapi yang paling penting adalah yang pertama, belanja daerah dipangkas kurang lebih 23,3 miliar. Jadi kami dari fraksi Demokrat mengingatkan jangan sampai pemangkasan ini mengorbankan belanja modal untuk rakyat seperti infrastruktur, kemudian pendidikan dan kesehatan. Mengenai infrastruktur ini, ada banyak infrastruktur yang ada di Kabupaten Bualemo yang
kami lihat kondisinya sudah sangat parah, bahkan sangat memprihatinkan. Untuk itu pada pemerintah daerah kami mengingatkan agar supaya untuk perbaikan infrastruktur ini segera dilaksanakan, karena memang akses utama untuk hasil dari pertanian itu ada di situ. Kemudian untuk pendidikan, kami melihat juga di lapangan banyak sekolah-sekolah yang pagarnya yang sudah banyak yang rusak. Kemudian ruangan-ruangannya juga banyak yang sudah tidak layak, Pak Bupati Pak Wabuk. Kemudian untuk kesehatan juga ada titipan dari kami di Desa Tanggaman itu Pak Wabuk, atau itu ada kilometer 43 Mulyo, di sana ada 5 dusun yang sampai dengan hari ini tenaga kesehatan tidak ada di sana. Sementara di sana ada kurang lebih 300 kepala keluarga, tapi tidak ada satupun tim medis yang ada di sana atau dari tim kesehatan. Di sana ada puskesmas pembantu, tapi sampai dengan hari ini tidak ada yang tinggal di puskesmas pembantu itu. Sementara infrastruktur yang menuju ke Molilo itu luar biasa. Saya tidak percaya Pak Wabuk pernah datang ke sana itu melalui perahu naik katintin. Bayangkan kalau misalnya orang sakit tiba-tiba tengah malam mendapat mau meninggal, baru tembus di puskes terdekat bisa ditangani. Kurang lebih 2 jam naik perahu. Nah, ini yang perlu kami titipkan Pak Wabuk, agar supaya tim kesehatan atau tenaga medis harus ada di tempat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fraksi Partai Demokrat menyoroti persoalan TPP ASN, kemudian honor TPK dan gaji PKK P3K pada waktu yang belum tuntas. Ini harus segera dilaksanakan agar semangat kerja aparatur tetap terjaga. Selain itu, CSR perusahaan di Bualemo masih minim kontribusinya. Pemda harus tegas menagih kewajiban CSR sesuai amanat undang-undang. Mungkin 2 hal ini yang perlu kami sampaikan dalam pandangan fraksi. Akhirnya kami dari fraksi Demokrat menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2025 serta mengusulkan kepada pimpinan sidang untuk disahkan menjadi peraturan daerah sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bualemo Haji Sambo Pangga SPD MSI sudah ditandatangani, Abdurrahman bin SPD sudah ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Bualemo, dan hadirin yang berbahagia. Mungkin saya langsung saja, ada beberapa hal dari fraksi Persatuan Indonesia dalam pendapat akhir fraksi menyampaikan. Yang pertama, fraksi Persatuan Indonesia mengharapkan kepada pemerintah daerah, terutama SPD, agar anggaran yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama dengan pihak legislatif bersama TAPD selama pembahasan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisiensi, dan akuntabel. Yang kedua, mengharapkan kepada semua OPD yang memperoleh tanggung jawab atas proyeksi pendapatan asli daerah pada APBDP tahun anggaran 2025 ini kiranya dapat berupaya untuk menggali potensi, karena kita ketahui di Kabupaten Bualemo masih banyak potensi yang dapat kita gali, seperti Alfamart dan Indomaret itu masih berpotensi. Ada beberapa juga tambang-tambang yang ada di
Paguyawan, macam Tambang Pasir, Batu Pica, itu masih harus kita gali lagi sesuai dengan aturan pemerintah. Yang ketiga, meminta agar setiap organisasi perangkat daerah meningkatkan akurasi perencanaan, efektivitas pelaksanaan programnya. Perubahan anggaran ini harus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan kinerja, bukan sekedar realokasi anggaran tanpa capaian yang jelas. Keempat, fraksi Persatuan Indonesia mengharapkan juga kepada pemerintah daerah agar kebutuhan SOPD, aspirasi masyarakat yang belum terrealisasi di tahun ini dapat menjadi skala prioritas pada APBD Induk tahun 2026 nanti. Dan yang terakhir, mengharapkan juga kepada Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah agar melakukan penyesuaian dengan hasil evaluasi gubernur atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Bua-Lemo tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bua-Lemo tahun 2025. Terima kasih. Kami dari fraksi Persatuan Indonesia menerima rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Bua-Lemo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisiensi, dan akuntabel. Yang kedua, mengharapkan kepada semua OPD yang memperoleh tanggung jawab atas proyeksi pendapatan asli daerah pada APBDP tahun anggaran 2025 ini kiranya dapat berupaya untuk menggali potensi, karena kita ketahui di Kabupaten Bua-Lemo masih banyak potensi yang dapat kita gali, seperti Alfamart dan Indomaret itu masih berpotensi. Ada beberapa juga tambang-tambang yang ada di Paguyawan, macam Tambang Pasir, Batu Pica, itu masih harus kita gali lagi sesuai dengan aturan pemerintah. Yang ketiga, meminta agar setiap organisasi perangkat daerah meningkatkan akurasi perencanaan, efektivitas pelaksanaan programnya. Perubahan anggaran ini harus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan kinerja, bukan sekedar realokasi anggaran tanpa capaian yang jelas. Keempat, fraksi Persatuan Indonesia mengharapkan juga kepada pemerintah daerah agar kebutuhan SOPD, aspirasi masyarakat yang belum terrealisasi di tahun ini dapat menjadi skala prioritas pada APBD Induk tahun 2026 nanti. Dan yang terakhir, mengharapkan juga kepada Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah agar melakukan penyesuaian dengan hasil evaluasi gubernur atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Bua-Lemo tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bua-Lemo tahun 2025. Terima kasih. Kami dari fraksi Persatuan Indonesia menerima rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Bua-Lemo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Untuk dievaluasi kedua, semua fraksi menyarankan untuk segera menetapkannya dengan surat keputusan persetujuan DPRD Kabupaten Bua-Lemo dan berita acara persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Apakah saudara setuju? Terima kasih. Selanjutnya kami meminta saudara Sekwa membacakan surat keputusan DPRD
Kepala Daerah Kabupaten Bolemo dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bolemo berjajar nomor 900 garing Sekda garing 427 garing 89 garing 2005 nomor 1 dari DPRD garing 105 garing 89 garing 2005 tanggal 23 September 2005 serta kesepakatan bersama DPRD Bolemo dan Kepala Daerah Kabupaten Bolemo tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pada hari ini Selasa tanggal 23 September tahun 2025 kami menandatangani poin 1. Bahmuddin Hamali Sosmesti Wakil Bupati Bolemo atas nama Kepala Daerah Kabupaten Bolemo untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang berkedudukan dan pengalaman di Jalan Merdeka Kecamatan Pramuka selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Karyawan yang terutama Sos Ketua DPRD Kabupaten Bolemo. 3. Saya Mental Mesti Ketua DPRD Kabupaten Bolemo. 4. Gubernur SAG Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolemo atas nama Lembaga DPRD Kabupaten Bolemo untuk menyelenggarakan pemerintah daerah kedudukan dan pengalaman di Jalan Kecamatan Pramuka Kabupaten Bolemo selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Menyatakan 1. Bahwa dengan ini Kepala Daerah Kabupaten Bolemo melalui penyelenggaraan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah melengkapi Dewan Perwakilan Anggaran dalam bersama-sama melaksanakan pembahasan dan penyusunan keuangan rencana peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 disertai dengan perubahan peraturan tentang penjadwalan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas-asas keadilan dan prinsip-prinsip kepatuhan manfaat bagi masyarakat yang taat ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Berdasarkan pemilihan dimaksud pada ayat 1 perhatian sepakat terhadap perubahan peraturan daerah anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 disertai perubahan peraturan tentang perubahan penjadwalan APBD tahun anggaran 2025 dan perubahan yang APBD sesuai perubahan ukuran dan perubahan KPS tahun anggaran 2025. 3. Bahwa secara lengkap perubahan peraturan APBD tahun anggaran 2025 terdapat dalam dokumen yang akan diajukan untuk diplomas membentuk tahun menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk menjadi dasar kesepakatan dalam penyusunan kebijakan keuangan tentang peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 dibuat di undang-undang pihak ke-1 Wakil Bupati Bolemo Bahmuddin Hamali Sosmesti yang ditandatangani. Yang kedua, pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bolemo Ketua Karyawan yang Kabupaten Nomor Sos yang ditandatangani. Wakil Ketua Usaha yang Mesti yang ditandatangani. Wakil Gubernur SAG yang ditandatangani. Demikian telah kita ikuti bersama pembacaan surat keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD dan berita acara persetujuan bersama. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, dan sebelum kita masuk pada agenda penandatanganan surat keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama, maka pimpinan sidang kami serahkan kepada Wakil Ketua DPRD anggota terhormat Bapak Usaid AFM MSI pimpinan kami serahkan. Ada lagi mau bawa tanda tangan begitu. APBD perubahan tahun anggaran 2025 antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bolemo.
media, hadirin insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020. Melalui proses pembahasan yang demokratis, transparan dan penuh semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif, kita telah mencapai kesepakatan bersama terhadap substansi perubahan APBD yang mencerminkan kebutuhan real masyarakat dan dinamika pembangunan daerah. Selanjutnya salawat dan taslim serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati hari Minggu dari Kementerian Pertanian untuk menandatangani usulan yang telah disepakati dan sampai hari Senin sampai tadi dimantapkan usulan itu ada sekitar 7.000 hektar. Ini juga merespon apa yang disampaikan oleh Pak Hari. 7.000 hektar bibit jagung dan yang telah disepakati oleh Kementerian Pertanian di Kabupaten Walen, sehingga Dinas Pertanian sampai beberapa hari yang lalu sebelum berangkat telah diminta usulan-usulan berdasarkan CPCL yang diusulkan oleh masing-masing kelompok yang ada di seluruh Kabupaten Walen, sehingga beliau memberikan kuasa kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir pada malam hari ini. Hadirin sedang dewan perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini disusun dengan mempertimbangkan pertama penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang ada. Kemudian yang kedua, realisasi pendapatan remaja semester pertama tahun berjalan. Ketiga, prioritas pembangunan daerah termasuk pembangunan standar pelayanan minimal SPM, penguatan sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh fraksi Demokrat. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas belanja serta pengendalian sisa lebih perhitungan anggaran. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPRD atas masukan, kritik juga yang konstruktif dan dukungan terhadap program-program strategis daerah guna mewujudkan Kabupaten Walen yang produktif dan berdaya. Hadirin sidang dewan yang terhormat, dengan disetujuinya rancangan perubahan APBD ini, insya Allah kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti dan bentuk pelaksanaan program sebagaimana harapan dari seluruh fraksi bahwa setelah yang disahkan dan mendapatkan evaluasi gubernur untuk segera dilaksanakan karena banyak orang yang bergantung di APBD ini, termasuk dalamnya yang disampaikan dari TPP, outsourcing, honor paru waktu yang akan diterapkan juga pada tanggal 1 Oktober juga sangat memenuhi keresahan sekaligus evaluasi gubernur. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih masukan-masukan ini, insya Allah yang kita menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan APBD tahun anggaran 2020. Untuk menyampaikan permohonan maaf juga kepada terlebih khusus kepada fraksi Partai Gerindra yang sangat menyoroti dinas pendidikan. Kami sadari, kami percaya bahwa banyak hal yang sangat kurang yang dilaksanakan di APBD tersebut, dan itu menjadi bagian penuh dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, apabila ada hal-hal yang dirasa kurang, mereka akan didiskusikan lewat komisi untuk perlu
dan memerlukan MTX yang harus punya kapabilitas dan kemampuan. Mungkin teman-teman kami yang ada di sini punya kemampuan, tapi berangkat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya ada rasa ketakutan untuk melakukan, sehingga banyak anggaran sana harus berdoa saat ini masih kurang untuk dilakukan pelaksanaan kegiatan. Maka membutuhkan support dari kita semua. Oleh karena itu, apabila ini dianggap tidak sesuai atau operasi gerindra dalam kesempatan ini, kami mohon dimaafkan. Kami terus untuk dapat menerima masukan dan berdasarkan bersama-sama. Maka melalui kesempatan ini, kami meminta kepada PDTX yang telah tersebutkan tadi untuk dapat terus berkoordinasi dari Komisi 3 langkah-langkah yang harus akan dilakukan supaya pada saat pelaksanaan kegiatan ini berlangsung itu bisa sama-sama sependapat, sama-sama sepemahaman, sama-sama sejalan untuk mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Di akhir kata kami, semoga sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga untuk mewujudkan Kabupaten Buleleng yang maju, mandiri dan berdasar dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dan budaya kita. Demikian kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menghadapi semua bentuk tantangan daerah serta dalam menjalankan pembangunan. Yang terakhir, untuk kita semua Papua, waktu saya duduk di sini, saya minta asisten dia untuk mengabsensi seluruh OPD-OPD yang ada. Dan kalau ada OPD yang diabsensi seakan-akan hadir, dan kalau ada anggaran yang ditambah itu, kami meminta rekomendasi nanti Bapak untuk dipikirkan. Kenapa demikian? Karena kami pasti tahu akan ada masukan-masukan seperti tadi yang disampaikan oleh para saksi yang soalnya pada langsung OPD, tetap OPD yang bersangkutan bisa berjalan, maka kami tadi sudah minta di absensi. Alhamdulillah yang hadir Pak Ketua dan mendengar langsung yang disuruh oleh teman-teman anggota praksi, semua yang hadir ini yang berkaitan dengan tadi yang diberikan masukan oleh Bapak. Mudah-mudahan ini dilihat dan semua ini nanti akan dilakukan penyesuaian bersama dengan Bapak. Terima kasih. Mohon maaf karena banyak salah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan akan menyampaikan beberapa permohonan. Yang pertama, setelah rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 pada hari ini, maka tahap selanjutnya adalah evaluasi sumber terhadap dan APBD perubahan tahun anggaran 2025. Kedua, setelah evaluasi sumber dilanjutkan dengan penyempurnaan hasil evaluasi sumber atas APBD perubahan tahun anggaran 2025. Yang ketiga tentu teman-teman pakar bersama APBD mau di pemerintah daerah provinsi bagaimana secepatnya evaluasi sumber tersebut. Demikian pengumuman yang perlu kami sampaikan atas nama pimpinan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sejumlah surat. Terima kasih Pak Arif. Atas nama pimpinan dan senat Kabupaten DPRD menyampaikan terima kasih pada Wakil Bupati Buleleng, pada Bapak-Bapak unsur komunikasi daerah, sekretaris dan jajarannya, dan terlebih khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD bersama DPD, pimpinan DPD atas sinergi yang terjadi selama proses pembahasan dan tentunya kepada tim perencanaan penganggaran di seluruh perangkat daerah yang telah melakukan proses penyusunan anggaran APBD perubahan tahun anggaran 2025. Dan dengan mengucapkan hamdalillah, alhamdulillah acara ini rapat paripurna kami nyatakan ditutup dengan resmi. Isi.